Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai persiapan OSN 2024 dalam bentuk pembahasan soal OSP IPA SMP 2018 bagian yang pertama. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA khususnya fisika di SMP. Ayo kita langsung mulai saja. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2018 nomor 1 mengenai pengukuran. Sebuah mistar terbuat dari aluminium dengan koefisien muai panjangnya 25 kali 10 pangkat minus 6 Kelvin pangkat minus 1. Skala pengukuran dibuat pada saat temperatur ruang 15 derajat Celcius. Ketika mistar digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda pada temperatur 95 derajat Celcius, terbaca ukuran panjang 1 meter. Kesalahan pengukuran dari fenomena tersebut adalah baik, sekarang coba kita lihat dulu ya. Jadi saya punya sebuah batang untuk mengukur panjang, dan ini batang ini dibuat pada suhu 15 derajat Celcius. Dan panjangnya entah berapa ya, ini bisa penggaris tapi panjangnya belum tahu. Kemudian aluminium ini mempunyai koefisien muai panjangnya 25 kali 10 minus 6 per derajat Celcius ya. Jadi perubahan suhu dalam Kelvin itu sama dengan perubahan suhu dalam Celcius. Jadi saya ganti di sini ya langsung, karena suhu yang di sini juga dari Celcius ya. Jadi untuk itu saya rubah ke alfanya ke dalam Celcius ya. Nah sekarang ketika kita buat ini berarti kita ya mengukur benda harus pada suhu yang sama. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa logam itu kan mengalami pemuaian. Nah, jadi ketika ini diukur, mengukur maksudnya benda pada suhu yang tinggi 95 derajat Celcius, panjang batang ini sudah berubah. Artinya skala-skala yang pada batangnya sudah berubah. Jadi bertambah panjang. Jadi artinya kita akan mengalami kesalahan pengukuran. Sebesar apa? Ya sebesar pertambahan panjangnya. Jadi semua pengukuran di sini pasti pertambahan panjangnya sama perubahannya, kesalahan pengukurannya yaitu sebesar delta L. Ya ini kan panjang mula-mulanya, jadi tambahan panjangnya delta L. Inilah kesalahan pengukurannya dalam satuan panjangnya ya. Nah, jadi ketika kita mengukur meja ini ternyata panjangnya 1 meter seperti ini, maka panjang meja yang sebenarnya bukan 1 meter ya, tapi dikurangi dengan delta L ini, karena batang ini kan dibuat pada suhu 15 derajat dan ini mungkin sudah ditera ya berdasarkan batang standar. Nah, jadi kesalahan pengukurannya yaitu sebesar delta L sendiri, yang kita tahu adalah nilainya sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Ini adalah kesalahan pengukuran dalam satuan panjang. Nah, di sini pertanyaannya kesalahan pengukuran jawabannya dalam persen, artinya perbandingan. Jadi kita bandingkan terhadap panjang mula-mula yaitu L0. Jadi kesalahan pengukuran dalam persennya ya delta L per L0 yang nilainya tidak lain adalah alfa kali delta T itu sendiri. Sehingga kalau kita mau menghitung kesalahan pengukuran dalam persen untuk soal ini ya kita kalikan dengan 100%. Ya, kalau ini kan masih kesalahan relatif ya. Jadi kita substitusikan alfanya yaitu 25 kali 10 minus 6 dikali perubahan suhunya tadi dari 15 ke 95 itu 80 dikali 100% karena kita mau nyatakan dalam persen. 25 kali 80 itu 2000 ya. 2000 kali 10 minus 6 itu berarti 2 kali 10 min 3 ya. Kali 100%. 2 kali 10 min 3 kan 20.000. Nanti tinggal 20.000 dikali 100% ya, berarti 0,2% ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2018 bagian nomor 2 yaitu usaha dan energi. Sebuah benda mula-mula bergerak pada bidang datar licin sebelum mulai naik dari titik A ke permukaan bidang miring dengan kemiringan 30 derajat seperti gambar. Ya, ini gambarnya. Asalnya dari sini, dari permukaan datar, dia naik ke bidang miring. Ya. Ketika digunakan bidang miring yang juga licin, ternyata benda akan naik dan berhenti di titik B, di mana jarak AB adalah 20 meter. Dari sini
dia akan naik. Lama-kelamaan kecepatan berkurang dan suatu saat berhenti sampai di B. Ternyata jaraknya 20 meter. Ketika digunakan bidang miring kasar, ternyata benda hanya naik sampai di titik C, di mana jarak AC adalah setengah panjang AB. Jadi hanya sampai ke titik C. Karena ada gaya gesek di sini ya, terusnya lebih kecil. Gunakan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Bila massa benda itu setengah kilogram, maka besar gaya gesek yang dialami benda pada bidang miring kasar adalah ya, oke, jadi saya gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja ya. Di sini ada gaya berat ya, ketika bidang miring licin ya. Kemudian di situ ada gaya normal ya, menahan ya, ini di atas bidang miring. Di sini licin berarti tidak ada gesekan. Nah, ternyata dia bisa berpindah sejauh S, tadi 20 meter ya. Nah, sekarang kalau di gambar yang kedua itu ada bidang miring kasar, berarti gaya-gayanya gaya berat, kemudian gaya normal, berarti sama seperti itu ya. Dan di sini ada tambahan yaitu gaya gesek ya, karena ada kekasaran pada bidang miring ini. Dan sampai di titik C ternyata menempuh jarak setengah S ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikannya saya pilih menggunakan teorema energi usaha ya, karena kelihatannya lebih mudah. Jadi saya mulai dengan teorema energi usaha adalah WAB adalah perubahan energi kinetik ya, energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Kemudian di sini WAB adalah usaha sepanjang perpindahan dari A ke B. Kalau nanti yang ini berarti dari A ke C ya. Oke, kita substitusikan usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Jadi di sini ada dua gaya, berarti saya uraikan usahanya ada dua ya. W oleh gaya berat dan W oleh gaya normal. Kemudian di titik B sini dia berhenti. Berarti energi kinetiknya 0. Dikurangi karena di sini ada energi kinetik, kita misalkan energi kinetik A dulu. Nah, sekarang kita akan isi W dan WN ini. W itu kan usaha, gaya kali perpindahan. Di sini gayanya W itu gaya berat ke bawah, vertikal perpindahannya miring. Nah, ini kan kita harus kalikan dengan komponen perpindahan dalam arah searah gaya. Berarti yang kita perlukan tinggi ini ya, yaitu kalau ini S, ini theta, berarti ini di depan sudut S sin theta. Jadi nanti usaha oleh gaya beratnya dikali S sin theta. Tapi ingat, di sini arah gaya dan perpindahannya berlawanan, berarti minus ya usahanya ya. Jadi minus mg ini gaya berat dikali perpindahannya S sin theta yang ini ya. Kemudian ditambah oleh gaya usaha oleh gaya normal itu 0. Kenapa? Karena gaya normal dan perpindahannya selalu tegak lurus, sehingga 0. Kemudian yang ruas kanan tinggal minus energi kinetik A. Di sini minus kita kalikan minus saja, sehingga kita punya bentuk persamaan mg sin theta sama dengan energi kinetik dA. Oh, jadi kita tahu energi kinetik dA nya sebesar ini ya. Oke, sekarang kita coba lihat gambar yang kanan ini ya, yang ada gaya gesek. Sama berarti teorema energi usahanya berarti A ke C ya. Jadi WAC sama dengan EKC dikurang EKA. Di titik C juga berhenti, berarti energi kinetiknya 0, tapi usaha A ke C kita tambahkan ada W oleh gaya gesek ya. Nah, di sini gaya geseknya kelihatan ke bawah, perpindahannya ke atas. Jadi nanti ini juga nilainya negatif ya. Sementara yang lainnya sama ya. Jadi minus gaya berat dikali perpindahannya di sini, yang ini. Tadi ini setengah S, berarti yang ini adalah setengah S sin theta ya. Tambah usaha oleh gaya normal 0 dikurangi usaha oleh gaya gesek F dikali perpindahannya setengah S ya, dari sini. Minus energi kinetik dA. Ini semuanya ada minus, kita kalikan minus ya. Jadi setengah mg sin theta kita rapikan sekalian, tambah setengah Fs ya, sama dengan mg sin theta. Nah, di sini kita punya bentuk mg sin theta. Tadi sudah kita dapatkan itu ya. Kita kalian ada energi kinetik dA. Ya, jadi bisa kita ganti yang bentuk energi kinetik A ini ya dengan mg sin theta ya di sini. Sehingga kita bisa selesaikan ya, kita gabungkan. Yang ini kita substitusi ke sini ya tadi. Kemudian kita pindahkan yang ini. Jadi setengah Fs sama dengan mg S sin theta dikurangi setengah mg sin theta, berarti setengah mg S sin theta. S nya sama, kita coret, maka kita dapatkan bentuk sederhananya gaya gesek
sesuai permintaan mg kali sin theta. Dan ini semua sudah tahu besarannya. M-nya setengah, G-nya 10, dan sin theta-nya sin 30 ya. Ini sudutnya 30 derajat. Jadi kita substitusi saja, setengah kali 10 kali sin 30 itu setengah. Ini setengah kali setengah, seperempat. 10 bagi 4 kan 2,5. Sehingga gaya gesek yang terjadi adalah 2,5 Newton. Atau jawaban yang tepatnya adalah yang B ya. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2018. Soal nomor 3 mengenai fluida statik ya. Pada kaki kiri pipa U yang berisi air ditambahkan zat cair pertama yang tidak bercampur dengan air tersebut yang massa jenisnya 0,9 gram per cm kubik sampai menepati kolom setinggi 20 cm. Sedangkan pada kaki pipa kanan pipa U ditambahkan zat cair kedua yang juga tidak bisa bercampur dengan air dan massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Supaya permukaan air di kaki kanan pipa U 6 cm lebih tinggi dari permukaan air di kaki kiri pipa U. Jadi perbedaan permukaan airnya saja ya 6 cm. Maka tinggi kolom cair kedua yang harus ditambahkan adalah, ya oke, saya akan coba gambarkan dahulu supaya kita bisa mengerti dengan baik ya. Jadi ini adalah pipa U ya, yang mula-mula berisi air. Karena sama, ya tentu saja permukaan airnya akan sama tinggi ya. Kemudian yang sebelah kiri kita isi cairan setinggi 20 cm. Akibatnya apa? Permukaan kiri ini pasti akan turun. Kita turunnya nggak tahu, yaitu misalkan sejauh X. Sebaliknya, muka air di kanan yang tadinya ini akan naik sejauh X. Jadi nanti perbedaan muka airnya 2X ya, antara air di kiri dan di kanan. Nah, coba kita hitung dulu berapa nilai X ini ya. Nah, kita gunakan di sini ada tekanan udara luar, kalau ada tekanan udara luar ya. Kemudian kita gunakan prinsip bahwa tekanan di kiri sama dengan tekanan di bawah ya, di sini, di titik ini dengan titik ini sama tekanannya karena sama tinggi. Jadi saya sebut P kiri sama dengan P kanan ya. Di kiri tekanannya akibat tekanan udara, tekanan atmosfer, dan tekanan hidrostatik yang Rho 1 ini. Yang di kanan tekanan udara tambah tekanan hidrostatik akibat air. Jadi kalau kita isi P0 sama dengan P0 tambah Rho 1 GH1 sama dengan P0 tambah Rho air G kali H air. P0 nya kita coret ya. G nya juga kita coret jadinya, sehingga tinggal Rho 1 H1 sama dengan Rho air H air. 0,9 kali 20 ya, ini sama dengan massa jenis air 1 ya, gram per cm kubik. Perbedaan tingginya ini 2X tadi ya. Oke. Jadi dari sini kita dapat persamaan yang bisa diselesaikan, yaitu 2X sama dengan 18 cm ya. Jadi ini X-nya 9 cm. 9 cm ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketika bagian kanan kita isi zat cair yang kedua. Ya, prinsipnya sama kayak tadi, ini akan turun ya. Ini akan naik. Nah, tapi ternyata perbedaan ini antar muka air di kanan dengan di kiri ini itu 6 cm. Oh, tadi kan ini kalau X tambah X berarti 9 cm, 9 cm jadi 18 ya. Jadi ini jadi 6 sekarang. Tadi kan 9 cm ya. Dari 18 bagi 2. Oke, jadi sama prinsipnya, kita gambarkan permukaan air yang di ini zat cair yang kedua itu kita misalkan dulu Y ya. Nanti di sini ada tekanan udara luar juga sama. Nah, kita gunakan tekanan di kiri di sini sama dengan di sini ya. Jadi kita tuliskan P kiri sama dengan P kanan. Yang di kiri berarti tekanannya akibat tekanan atmosfer ya, tambah tekanan hidrostatik cairan 1 ya. Sementara yang di kanan tekanan udara luar atau tekanan atmosfer, kemudian tambah tekanan hidrostatik akibat air, tambah tekanan hidrostatik akibat cairan 2 yang tingginya belum tahu. Jadi kita substitusikan P0 tambah Rho 1 GH1 yang ini yang kiri ya. Kemudian yang kanannya P0 tambah Rho air kali G kali H air yang ini, tambah yang biru ya, Rho 2 GH2 ya. Jadi P0 nya kita coret dulu.
nanti G nya gitu kita coret. Jadi kita dapat rho 1 H1 sama dengan rho air H air tambah rho 2 kali H2. Rho 1 nya 0,9, H1 nya ini 20, rho air 1, H air 6 cm dari sini ya, tambah rho 2 nya 0,8 dan tingginya belum tahu, ditanya yaitu Y ya. Nah di sini juga kita bisa selesaikan ya langsung, maka kita punya persamaan 18, ini pindah ke kiri, 1 kali 6 sama dengan 0,8 Y, atau Y nya berarti 12 per 0,8 dikali 10 terus 20 per 8 15 berarti ya. Jadi Y nya sama dengan 15, satuannya konsisten yaitu cm ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C ya. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2018 nomor 4 mengenai alat optik. Indra mengalami cacat mata rabun dekat, berarti dia tidak bisa melihat dekat dengan normal. Untuk dapat melihat dengan normal, yaitu pada jarak biasanya 25 cm ya. Ia memerlukan kacamata dengan kekuatan lensa plus 2,5 untuk melihat dengan normal, yaitu melihat dengan pada jarak 25 cm. Jika Indra tidak menggunakan kacamata, maka ia dapat melihat dengan jelas paling dekat pada jarak berapa. Ya, berarti jaraknya bukan 25 lagi, yaitu jaraknya mungkin lebih jauh ya. Nah, untuk itu sebenarnya ini masalah lensa atau cermin sama ya, rumusnya yaitu 1 per SO tambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Nah, kita bisa samakan langsung dengan P. Nah, kalau kita gunakan ini sama dengan P, berarti satuannya harus dalam SI ya, meter. Tapi kalau sampai 1 per F saja, ini satuannya bisa bervariasi ya. Oke, jadi untuk ini saya gunakan satuannya dalam meter. Terus yang harus kita ingat lagi untuk perhitungan kacamata, baik rabun dekat maupun rabun jauh ya, SO itu kita substitusikan jarak baca mata normal ya, SO. Kalau untuk rabun jauh berarti jarak lihat normal. Kemudian untuk SI adalah jarak lihat ketika tanpa kacamata, yaitu sama dengan titik dekatnya kalau yang ini. Kalau perhitungan rabun jauh berarti sama dengan titik jauhnya, tapi kita masukkan minus ya. Karena saya sudah menggunakan kacamata, kan bayangan ada satu daerah dengan bendanya, sehingga nanti nilai SI-nya jangan lupa disubstitusi minus ya. Nanti F itu akan muncul sendiri positif negatifnya. Demikian juga dengan P-nya. Oke. Sekarang kita lihat untuk mata normal, jarak baca normal itu adalah 25 cm. Nah, ini harus kita jadikan meter, jadi kita isi 1/4 meter ya. Dan SI-nya kita cari, dan kekuatan lensanya 2,5 ini adalah nilai P-nya. Oke, jadi kita isi seperti berikut. 1/4 ya, ini dari 25 cm jadi meter, ditambah dengan 1 per minus, ini jangan lupa minus ya, sama dengan nilainya sama dengan titik dekatnya, punctum proximumnya. 2,5 ini kita jadikan pecahan biasa ya, 5/2. Dari sini kita akan menghitung berapa nilai PP-nya. Ya, tinggal proses matematik saja. Jadi 1 per PP sama dengan ini 1 dibagi 1/4 itu 4 ya. Ini 5/2 nya pindah ya, jadi minus. Oke, jadi 1 per PP sama dengan 8/2 dikurang 5/2, 3/2. Sehingga PP atau titik dekatnya, punctum proximumnya adalah 2/3 meter. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A ya. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2018 soal nomor 5 mengenai gaya magnet atau gaya Lorentz. Sebuah benda bermuatan listrik Q sedang bergerak searah sumbu Y negatif ya. Jadi kalau ini salib sumbunya berarti ke bawah ya. Dalam ruang medan magnet seragam B seperti ditunjukkan pada gambar, pernyataan berikut ini akan membelokkan Q ke arah sumbu X positif adalah, jadi kita harus memeriksa pernyataan ABCD manakah yang memenuhi ini ya. Oke, sekarang kita gambarkan dulu untuk keadaan A ya. Jadi ini salib sumbunya muatannya positif, arah kecepatannya sudah ditentukan yaitu ke sumbu Y negatif, berarti ke bawah ya. Nah, poin A itu arah medan magnetnya ke sumbu X positif ke sini. Nah, kalau seperti ini, kemanakah arah gaya magnetnya?
Nah, untuk menentukan arah gaya magnet, kita gunakan kaidah tangan kanan pertama ya, putaran tangan seperti ini ya. Jadi ini diputar seperti ini tangan kanan ya. Diputarnya dari mana? Dari V ke B. Jadi seperti ini dari V ke B. Jadi putar ke sini. Sehingga ibu jari ini akan menunjukkan arah gaya Lorentz. Jadi kalau kita terapkan di sini, maka ibu jarinya kan mengarah ke sumbu ini ya, ke sumbu Z positif. Jadi itulah gaya Lorentz ya untuk ini. Sedangkan di soal ini kan yang diminta ke sumbu X positif, sementara gaya ini ke sumbu Z positif. Berarti bukan ini jawabannya ya. Berikutnya kita lihat poin 2. Arah kecepatannya ke bawah ya, sama. Tapi di sini jika Q bermuatan negatif, jadi muatannya negatif ini. Maka arah medan magnet ke sumbu X negatif. Kita cek dulu ini X negatif ya. Nah, ini karena muatannya negatif, kita anggap dulu muatannya positif. Jadi diputar dari V ke B seperti tadi, diputar dari V ke B. Kalau kita putar V dari ke B, maka arah gaya Lorentz-nya untuk muatan positif ke arah sumbu Z negatif. Tapi karena ini muatannya negatif, berarti kita balikan arahnya ke sini. Berarti nanti arah gaya Lorentz di muatan yang negatif ini arahnya ke sumbu Z positif. Ini tidak sesuai dengan permintaan ya. Berarti bukan ini juga jawabannya. Berikutnya kita lihat yang C. Kecepatannya ke bawah, sumbu Y negatif. Nah, yang C, jika Q bermuatan positif, oke, positif, maka arah medan magnet ke sumbu Z positif. Saya gambarkan sini. Maka kalau kita gunakan kaidah tangan kanan ini, diputar dari V ke B ya, putar dari V ke B ya. Jadi dari sini ke sini, maka nanti arah gaya Lorentz-nya ke sini ya. Sehingga gaya Lorentz-nya bukan ke sumbu X positif, tapi ke sumbu X negatif. Jadi jawaban C pun salah. Pasti jawabannya D. Tapi untuk itu kita coba gambarkan lagi supaya benar ya. Jadi V-nya ke sumbu Y negatif. Jika Q bermuatan positif, oke, positif, maka arah medan magnetnya ke sumbu Z negatif. Ini sumbu Z positif, sumbu Z negatif ke sana. Ini arah B. Nah, kalau kita gunakan kaidah tangan kanan ini, diputar dari V ke B, maka arahnya ke sini ya. Berarti sesuai ya dengan permintaan ini X positif. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang D ya. Demikian pembahasan OSP IPA SMP 2018 bagian pertama. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya untuk OSN IPA khususnya fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan tentunya nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.